Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 29 akan menjelaskan tentang mengukur aliran partikel padat, yang dimana topik yang dibahas diantaranya mengukur laju aliran volumetrik dan massa padatan, volumeter padatan volumetrik, volumeter massa untuk padatan, meter padatan tipe sabuk, penginderaan kecepatan sabuk dan pemrosesan sinyal, dan slurry. Nah, adapun objektifnya yaitu mendefinisikan istilah faktor meter dan menjelaskan cara memperolehnya, menjelaskan operasi volumeter massa, membahas operasi meteran padatan tipe sabuk, menjelaskan bagaimana slurry dibuat, diangkut dan diukur. Terus membahas pengukuran dan kontrol aliran material padat dalam proses secara kontinu. Adapun istilah teknis kunci yang dimana faktor meter atau jumlah material yang melewati pipa, LVDT adalah transformator diferensial yang mengubah gerakan menjadi keluaran tegangan, pengontrolan atau komponen yang menerima input dari perangkat sekunder dan mengirimkan output ke perangkat akhir. Lalu ada sel beban atau perangkat yang menghasilkan output listrik sebanding dengan jumlah berat yang ditempatkan di atasnya. Ada berat ter, berat penyeimbang yang digunakan untuk menyesuaikan sinyal output dari jembatan timbang, dan slurry atau campuran cairan, biasanya air dan partikel padat yang tidak larut. Nah, mengukur laju aliran volumetrik dan massa dari padatan. Laju aliran padatan biasanya diukur berdasarkan berat per satuan waktu seperti pound atau ton per jam. Namun laju aliran padatan juga dapat dinyatakan dalam satuan volumetrik atau massa. Volumeter volumetrik padatan berfungsi dengan prinsip yang mirip dengan volumeter turbin, di mana baling-baling helix berputar saat padatan mengalir melalui pipa dan rotasi dicatat oleh mekanisme penghitung. Agar akurat, material harus seragam dan kelembapannya tetap konstan. Faktor meteran yang menentukan jumlah material perputaran baling-baling ditentukan melalui kalibrasi dan pengujian lapangan. Adapun persamaan untuk menentukan faktor meteran yaitu F sama dengan M per D, yang dimana F adalah faktor meteran, M sama dengan jumlah material yang digunakan dalam uji, D sama dengan perbedaan dalam pembacaan penghitung. Nah, adapun meteran, gambar meterannya itu seperti berikut. Ada flow meter padatan volumetrik. Nah, berikut juga ada gambar tentang material padatan jatuh pada plat sensor dari mass flow meter. Nah, setelah mengetahui faktor meteran, dapat kita menentukan jumlah total material yang telah melewati meteran menggunakan persamaan T sama dengan V per D, di mana T sama dengan total aliran, V sama dengan faktor meteran, D sama dengan perbedaan dalam pembacaan hitung. Volumeter padatan volumetrik tidak sering digunakan karena alasannya sensitif terdapat perubahan kondisi material padat, dapat menyebabkan penyumbatan atau penumpukan dalam pipa jika terdapat material yang terlalu besar. Kadang-kadang memerlukan perawatan yang berlebih. Nah, berikut model pemancar listrik pengukur aliran massa. Lalu mass flow meter untuk padatan mengilustrasikan prinsip di balik flow meter padatan tipe momentum, sebuah perangkat yang didasarkan pada fakta bahwa momentum sama dengan massa dikendalikan dengan kecepatan. Misalkan material mengalir dari konveyor dengan laju 1 pound massa per detik atau lbm per second dan tinggi atau sedemikian rupa sehingga material berbentuk dengan kecepatan
bergerak dengan kecepatan 4 ft per second ketika mengenai plat. Nah, berikut pengukuran aliran padatan gaya momentum yang menunjukkan plat sensor. Gaya yang diberikan oleh material yang jatuh pada sensor harus diubah menjadi output listrik yang proporsional. Gaya yang diberikan oleh Pegas sama dengan suatu konstanta atau disebut dengan konstanta Pegas kali jarak Pegas tersebut dikompresi atau diregangkan dari posisi istirahatnya. Nah, ujung balok dihubungkan ke LVDT atau transformator differential variable linear. Sinyal output LVDT sebanding dengan pergerakan batang penghubung yang terhubung ke ujung balok. Volumeter padatan gaya momentum tersebut dalam berbagai konfigurasi dan desain, salah satunya ditunjukkan pada gambar 54 dan gambar 5.5, 9.4 dan 9.5. Berdasarkan aliran yang diukur, pengendali menentukan sinyal yang tepat untuk dikirim ke motor penggerak dengan kecepatan variabel. Jika aliran di bawah nilai yang diinginkan, pengendali meningkatkan kecepatan motor penggerak sehingga meningkatkan kecepatan skrup, dan pada gilirannya laju aliran. Jika aliran terlalu besar, kecepatan dikurangi, mengurangi aliran. Aksi ini menjaga aliran material yang konstan ke proses pada laju yang diinginkan. Adapun gambar berikut yaitu plat sensor 4 untuk volumeter gaya momentum, yang dimana terdapat sensor, pegas, batang sensor. Ini volumeter padatan untuk mengontrol laju aliran material. Berikut juga ada volumeter padatan gaya sabuk. Nah, sejauh ini kita telah membahas operasi dari pemancar aliran listrik dengan LVDT. Namun berbagai jenis pemancar listrik dan pneumatik juga tersedia. Perangkat ini biasanya dapat dilengkapi dengan peralatan tampilan dan perekaman untuk mendaftarkan laju aliran atau aliran total. Adapun gambar berikut yaitu timbangan dengan sel beban. Nah, ini adalah sistem pneumatik untuk pemuatan sabuk, di mana ada air supply, pneumatic relay, balancing piston, balance arm, nozzle, flapper, tire weight, bell drive, weight brake. Nah, meter solid tipe sabuk paling umumnya untuk menentukan laju aliran material padatan terdiri dari 2 langkah, yaitu menimbang material saat bergerak di atas sabuk konveyor. Gunakan pengukuran ini dan pengukuran kecepatan sabuk untuk menentukan laju aliran. Adapun sensor kecepatan sabuk dan pemrosesan sinyal, Anda dapat menggunakan generator listrik untuk menentukan kecepatan sabuk. Adapun pengaplikasiannya dari volumeter ultrasonik, yaitu untuk mengukur aliran slurry atau campuran padat cair. Nah, dengan menggunakan gerbang untuk memvariasikan beban sabuk dan mengendalikan laju aliran padatan. Nah, berikut adalah gambarnya. Pada sabuk ini mengontrol beban sabuk, yaitu sinyal
kontrol gerbang, pengontrol gerbang, beban sabuk, kecepatan sabuk, keluaran dikendalikan ke berat, satuan waktu yang diinginkan, laju aliran dalam berat atau satuan waktu. Nah, berikut adalah pengubah kecepatan sabuk untuk mengontrol laju aliran padatan. Nah, adapun kesimpulan atau ringkasan dalam flowmeter padatan volumetrik, saat material padatan mengalir melalui pipa meteran, baling-baling meter berputar dan kabel fleksibel mentransmisikan informasi rotasi ke penghitung mekanisme atau pemancar listrik. Pembacaan penghitung sebanding dengan volume material yang bergerak melalui pipa. Faktor meter adalah jumlah material yang melewati pipa per putaran baling-baling meter. Dalam flowmeter, massa gaya momentum padatan dibiarkan jatuh dengan jarak terkontrol dan menabrak plat sensor. Meter padatan tipe sabuk adalah instrumen yang mengukur laju aliran padatan dengan menimbang material saat bergerak di atas sabuk konveyor. Slurry adalah cara untuk mengangkat padatan jarak jauh. Untuk membuat slurry, biasanya Anda menghancurkan material padatan dan mencampurnya dengan air. Kemudian dipompa dari jarak jauh seperti cairan biasa. Laju aliran slurry yang disiapkan dapat diukur oleh meter magnetik atau ultrasonik, meter perpindahan positif, vortex precision, dan target kadang-kadang digunakan untuk mengukur aliran padatan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.